Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi kimia terkait dengan konsep mol. Ini adalah materi kimia kelas 10. Di sini saya sudah sediakan ada 5 soal yang akan kita bahas. Katanya tentukan mol dari yang pertama 5,85 gram senyawa NaCl, yang kedua 8,1 gram atom Al, yang ketiga 2,2 gram senyawa CO2 dan seterusnya. Nah, sebelum kita membahas soal ini, kita harus ingat kembali ya, apa itu yang disebut dengan mol. Jadi mol itu merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah zat dalam perhitungan kimia. Nah, sebenarnya untuk rumus mol itu banyak ya. Sebenarnya pada video sebelumnya kita sudah bahas, kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Nah, untuk soal kita ini, yang 5 tadi, kira-kira rumus mana yang bisa kita pakai? Tergantung, lihat, apa yang diketahui dalam soalnya. Yang diketahui itu adalah gram ya, artinya yang diketahui adalah massa dari senyawa ataupun massa dari atomnya. Nah, jika kalian menemukan bentuk soal yang seperti ini, di mana massa senyawa atau massa atomnya itu diketahui dan kalian diminta untuk menentukan mol dari senyawa atau atom tersebut, maka rumus yang bisa kalian gunakan itu adalah mol sama dengan massa yang dibagi dengan AR atau MR. AR itu adalah massa atom relatifnya dan MR itu adalah massa molekul relatifnya. Nah, untuk AR itu biasanya sudah diberikan pada soal ya. Kalaupun tidak ada di soalnya, kalian bisa cek di sistem periodik unsur karena di situ sudah ada nilai AR untuk masing-masing atom ya atau unsur. Nah, sedangkan MR itu adalah massa molekul relatif yang nilainya bisa kita tentukan berdasarkan nilai AR dari masing-masing atom atau unsur. Nah, pada video sebelumnya kita juga sudah membahas ya bagaimana cara menentukan nilai MR. Kalian bisa cek lagi di deskripsi di bawah. Oke, ingat ya, kalau massanya diketahui, maka untuk menentukan mol, rumusnya adalah massa dibagi dengan AR atau MR. Supaya kalian lebih jelas, kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Oke, yang pertama, tentukan mol dari 5,85 gram senyawa NaCl. Kita langsung bisa hitung ya untuk soal yang pertama. Oke, kita hitung dulu untuk nilai molnya. Oke, kita tulis dulu ya tadi ya rumusnya bahwa mol itu sama dengan gram yang dibagi dengan, nah lihat, karena di sini dia dalam bentuk senyawa, maka yang kalian pakai di sini adalah MR, jadi bukan AR gitu ya. Jadi mol akan sama dengan gram per MR. Nah, untuk gram itu sendiri kita bisa masukkan rumusnya. Oke, kita cari ya. Maksudnya kita lihat di sini yang diketahuinya berapa masanya 5,85. Kalian langsung masukkan 5,85 gram. Nah, kemudian kita bagi dengan MR di sini kan belum diketahui. Jadi kita perlu cari terlebih dahulu untuk nilai MR-nya. Oke, kita cari dulu nilai MR-nya di bawah ya. MR dari siapa? MR dari NaCl. Nah, kita cari MR dari NaCl. Bagaimana cara menentukan MR? Ya, kalian lihat ini ada berapa unsur penyusun dari senyawa ini. Ada Na dan ada Cl. Na di sini jumlahnya ada 1. Berarti kalian langsung kalikan 1 kalikan dengan AR dari Na-nya. Lihat di sini ya, AR Na itu adalah 23. Jadi langsung kalikan dengan 23. Kemudian ditambahkan dengan, nah berikutnya unsur Cl ya. Cl itu ada berapa di sini? Ada 1. Oke, tuliskan jumlahnya ada 1. Kemudian kalian kalikan dengan AR dari Cl. AR-nya adalah 35,5. Nah, kemudian kalian tinggal jumlahkan. Jadi 1 kali 23, hasilnya adalah 23. Kita tambahkan dengan 1 kali 35,5. Hasilnya adalah 35,5. Kalian tinggal tambahkan 23 ditambah 35,5 itu hasilnya adalah 58,5. Sehingga kita dapatkan MR dari NaCl itu adalah 58,5. Nah, kalian bisa langsung masukkan ke rumus molnya tadi. Kita masukkan ya, yaitu 58,5. Nah, di sini kalian tinggal bagi saja. 5,85 dibagi 58,5 itu hasilnya adalah 0,1. Satuannya apa? Satuannya adalah mol. Nah, jadi
Mol dari 5,8 gram senyawa NaCl itu adalah 0,1 mol. Jadi gampang ya. Jadi kuncinya apa? Cari dulu MR dari senyawanya. Baru kemudian kalian cari molnya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua katanya tentukan mol dari 8,1 gram atom Al. Nah, ini bukan dalam bentuk senyawa lagi ya, tapi sudah dalam bentuk atom, artinya dia hanya sendirian saja. Kita cari dulu molnya. Nah, paling gampang tadi cari MR dulu ya. Nah, karena dia tidak dalam bentuk senyawa, tapi hanya dalam bentuk Al gitu ya, ini paling gampang. Jadi kita tidak perlu cari MR-nya. Karena kalau dia atom, maka rumus molnya itu nanti akan menjadi gram yang dibagi atau gram per AR-nya karena dia atom, jadi nggak pakai MR lagi ya. Oke, kita masukkan gramnya berapa? 8, maksudnya gram itu masanya ya. Masanya berapa? Ya, 8,1. Kemudian kita bagi dengan AR-AL. Nah, kalian cek nih AR-AL-nya. Nah, di sini ya, AR-AL itu adalah 27. Nah, kalian tinggal bagi saja. 8,1 dibagi 27 itu nanti ketemu hasilnya adalah 0,3. Jangan lupa satuannya adalah mol. Nah, gampang ya. Kalau dia atom gitu ya, berarti kalian pakai AR. Kalau dia berupa senyawa, berarti kalian pakai MR. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, tentukan mol dari 2,2 gram senyawa CO2. Nah, ini kan dia dalam bentuk senyawa kan? Karena dia dalam bentuk senyawa, paling gampang kita cari apa? Iya, kita cari dulu MR dari senyawa tersebut. MR dari siapa? MR dari CO2. Oke, kita cari dulu MR CO2. Kita lihat dulu ya. Di sini ada unsur C, jumlahnya ada, ya ada 1. Kemudian kita kalikan dengan ARC-nya. ARC-nya di sini berapa? ARC-nya di sini adalah 12. Oke, kita tuliskan 12 gitu ya. Kita tambahkan dengan, nah, kemudian lihat nih O-nya. Jumlah O di sini ada berapa? Ada 2. Berarti kalian tulis di sini 2 dikali. Nah, untuk ARO-nya berapa? 16. Berarti langsung kita kalikan dengan 16. Nah, ini kita tinggal hitung saja. 1 kali 12 hasilnya adalah 12. Kita tambahkan dengan 2 kali 16 hasilnya adalah 32. Kita tambahkan 12, kita tambahkan dengan 32, itu hasilnya adalah, iya, hasilnya itu adalah 44. Nah, kita dapatkan MrCO2-nya adalah, 44 gitu ya. Nah, baru kita bisa cari molnya. Nah, mol, kita gunakan rumusnya ya. Mol itu berarti kita pakai apa? Gram gitu ya, atau massa dari senyawa tersebut kita bagi dengan MR-nya. Nah, oke, kita masukkan nilainya. Nah, gramnya atau masanya sini tadi berapa? Masanya itu adalah 2,2. Kalian masukkan. Masanya 2,2. Kemudian kita bagi nih dengan MR-nya tadi, ya kan? MR yang kita dapatkan tadi adalah 44. Ya, tinggal bagi aja. 2,2 dibagi 44 itu nanti ketemunya adalah 0,05. Satuannya apa? Satuannya adalah mol. Nah, jadi 2,2 gram senyawa CO2 itu ternyata molnya itu adalah 0,05 mol. Oke, gampang ya. Berikutnya soal yang keempat. Kita lihat dulu soal yang keempat. Tentukan mol dari 4,75 gram senyawa MgCl2. Masih senyawa ya, berarti kita harus cari apa? Iya, kita harus cari dulu MR-nya. MR dari siapa? Dari MgCl2. Oke, kita cari dulu. Kita mulai dari unsur Mg dulu. Ada berapakah jumlah Mg di sini? Ada 1. Berarti 1 kita kalikan dengan AR dari Mg. Berapa di sini? 24. Nah, oke, kita kalikan nih. Kemudian kita tambahkan. Di sini Cl-nya ada berapa? Ada 2 ya. Berarti kita tulis nih, karena Cl-nya ada 2, berarti 2 kali AR dari Cl berapa? 35,5. Kita masukkan 35,5. Nah, kemudian baru kita selesaikan. 1 kali 24, hasilnya adalah 24. Kemudian kita tambahkan, ya, kita tambahkan dengan 2 kali 35,5. 2 dikali 35,5 itu hasilnya adalah 71. Iya, 71. Nah, kalau kita tambahkan 24 ditambah 71 itu hasilnya adalah 95. Oke, udah dapat ya MR-nya. Sekarang gampang nih nentukan nilai molnya. Maka tadi rumus molnya apa? Massa gitu ya, atau gramnya kita bagi dengan
MR-nya. MR dari siapa? MR dari MgCl2. Kita masukkan. Masanya tadi berapa? Ya, masanya ini ya. Masanya adalah 4,75. Oke, kita masukkan. 4,75. Ya, kita bagi dengan MR-nya berapa? MR-nya adalah 95. Kita tinggal bagi ya. 4,75 kita bagi dengan 95, maka hasilnya adalah 0,05. Satuannya apa? Satuannya mol. Nah, gitu ya, gampang. Jadi kalau seandainya masanya diketahui, kalian cari MR-nya dulu kalau dia berupa senyawa gitu ya. Tapi kalau dia berupa atom, ya langsung dibagi dengan AR-nya. Oke, ada satu soal lagi ya, soal yang kelima. Kita coba bahas lagi soal yang kelima. Nah, yang kelima katanya tentukan mol dari 4,6 gram. Nah, oke, 4,6 gram senyawa H2SO4. Oke, nomor 5. Kita cari apa dulu tadi? Iya, cari MR-nya dulu ya, biar gampang. Cari MR dari siapa? Dari H2SO4. Oke, kita coba hitung MR-nya terlebih dahulu. H di sini ada berapa nih jumlahnya? Ada 2. Jadi kita tuliskan 2, langsung kalian kalikan dengan AR si H-nya. Nah, ini ya, AR H-nya di sini ada 1, berarti 2 kali 1. Kita tambahkan dengan, oke, S di sini jumlahnya ada berapa? S itu jumlahnya ada 1 ya, yang 4 itu punya O-nya. Nah, berarti S-nya kita tulis jumlahnya 1, kalikan dengan ARS-nya. Nah, ini ARS-nya ada 32. Kita masukkan 32, kemudian kita tambahkan dengan, nah, baru di sini jumlah O-nya. Jumlah O-nya di sini ada berapa? Ada 4. Nah, langsung kalian tuliskan nih, 4 dikalikan dengan ARO-nya. Berapa RO-nya? 16. Oke, langsung masukkan 16. Oke, kita hitung ya. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Kita tambahkan dengan 1 kali 32, itu hasilnya adalah 32. Kita tambahkan dengan 4 kali 16, itu hasilnya adalah 64. Kita tambahkan ya. 2 ditambah 32 itu 34. Nah, 34 kalau kita tambahkan dengan 64 hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 98. Sehingga kita dapatkan MR-nya itu adalah 98. Sekarang kita tinggal hitung molnya kan? Mol dari siapa? Mol dari H2SO4 tadi. Rumusnya apa? Ya, rumusnya sama ya. Gram atau massa kita bagi dengan MR dari H2SO4 tadi. Oke, kita coba masukkan. Masanya berapa tadi ya? Masanya 4,6. Oke, masukkan ya. Masanya 4,6. Oke, kita tuliskan 4,6, kemudian kita bagi dengan MR-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 98. Nah, ini kalian tinggal bagi ya, tinggal bagi 4,6 kita bagi dengan 98, itu hasilnya adalah 0, gitu ya, 0,46. Nah, kalian tinggal bagi aja, nanti ketemu hasilnya 0,046 mol. Oke. Nah, gampang ya menentukan nilai mol jika massa dari suatu senyawa atau atom itu diketahui. Oke, next video kita akan membahas kembali soal-soal terkait dengan mol. Bagaimana kalau seandainya yang diketahui itu adalah jumlah partikel atau jumlah atom atau jumlah molekulnya. Ya, oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.